Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan hari ini, hari Rabu, kita akan masuk lagi pada pelajaran bahasa Arab kelas 5 SD. Nah, pada video kali ini Ustadz tidak akan memberikan materi, melainkan akan memberikan kisi-kisi apa saja yang harus dipelajari untuk persiapan nanti ketika ujian semester 1. Nah, diperhatikan ya, poin-poinnya bisa ditulis di buku sehingga nanti ketika belajar bisa diringkas, tidak semuanya dipelajari dan nggak pusing begitu. Kita buka bukunya, lihat pada bab awal yang kita pelajari, ad-darsu al-awal, pelajaran pertama. Nah, pada pelajaran pertama ini kita mempelajari tentang al-fi'lu al-madi, kata kerja lampau. Seperti itu kan? Nah, nanti ini juga akan keluar apa itu fi'il madi. Nah, gitu kan? Bla 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 jawabannya. Ini yang kosakata di sini dihafal. Yahaba, qoro'a, jalasa, kataba. Ustadz kan udah pernah bilang yang kosakata yang seperti ini harus dihafal seperti itu. Nah, nanti keluar juga pengertian dari fi'il madi, contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya gampang. Zahaba aliyun, jalasa aliyun. Nah, itu sudah cukup ya sebagai contoh dari fi'il madi seperti itu. Dan harus tahu definisi atau pengertian dari fi'il madi. Nah, ini di atas nih ya. Ini pengertiannya. Apakah fi'il madi itu? Nah, ini pengertiannya. Nah, di sini dijelaskan kata kerja yang digunakan untuk menyebutkan pekerjaan yang telah terjadi di masa yang lalu. Nah, ini pengertiannya. Ad-darsu al-awal fi'il madi. Nah, kemudian yang terjemahan di sini ya ini cukup dibaca-baca aja ya, dibaca-baca aja kalau yang ini. Buka lagi. Sama ini juga diulang-ulang ya, dibaca lagi di murojaah. Nah, nanti keluar juga soal yang dari sini. Nah, ila aina zahaba Muhammadun. Nah, kalau jawabannya ila aina, kemana, berarti ini menunjukkan tempat gitu kan, tempat dan harus nyambung tempatnya. Contoh nomor 1 nih, ila aina zahaba Muhammadun atau ila aina zahaba Zaidun atau Aliun. Zahaba Muhammadun. Nah, lihat kalau menanyakan ila berarti jawabannya pun pasti menggunakan kata ila juga. Kita tinggal mencocokkan dengan jawabannya mana yang benar. Kayak di sini nih ya, zahaba Muhammadun ilal hamam tahta syajarah fil bait. Nah, kemana Muhammad jawabannya syok yang mana? Yang ila begitu ya. Kan sudah dipelajari waktu itu kan. Yang dibawa lagi hal jalasa al abu fawqa sarir. Apakah bapak duduk di atas ranjang? Naam. Titik jawab nih mana yang cocok. Seperti itu, nanti jawabannya enggak jauh dari seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Kita langsung buka ke pelajaran kedua nih, ad-darsu asani. Ad-darsu asani kita mempelajari tentang al-jumlatul fi'liyah dan jumlatul ismiyah. Nah, kosakata di sini juga setidaknya kalau nggak hafal tahu gitu ya artinya. Kalau ditanya dohika apa artinya, kita tahu. Dohika tertawa. Alama apa artinya? Mengajar. Ta'allama belajar, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya, di halaman 15 dijelaskan kaidah dari ataupun pengertian dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nih lihat di sini. Nanti dipelajarinya pengertian jumlah ismiyah, contoh-contohnya seperti itu ya. Insyaallah gampang. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Isim kata benda. Nah, di sini dijelaskan isim seperti nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat. Nah, dan Ustaz pernah kasih tahu kan waktu itu, kalau kita nggak tahu artinya, kita tinggal lihat ciri-cirinya. Berakhiran tanwin, kalau nggak diawali dengan alif lam. Nah, itu sudah menunjukkan ciri-ciri isim walaupun kita nggak tahu artinya. Begitu. Contoh syajarun,
artinya apa? Kita nggak tahu kan. Nah, ini isim apa fi'il? Nah, kita bisa tahu dari tanda-tanda tersebut. Yang saya kasih tahu dua ya. Yang pertama diakhiri dengan tanwin syajarun. Nah, huruf ro harokatnya apa? Domata tain. Nah, itulah ciri-cirinya, maka dia disebut dengan isim seperti itu. Kemudian jumlah fi'liyah. Nah, di sini jelaskan lagi kalimat yang dibuat dengan fi'il. Apa itu fi'il? Kita harus tahu juga fi'il adalah kata kerja, minum, berlari, memasak, main bola, apalagi belajar, mengajar, menggambar, meletakkan. Nah, itu kata kerja yang sifatnya ada pekerjaan. Maka itu masuknya ke fi'il. Contoh di sini ada contoh. Muhammadun zahaba Muhammadun ilal fasli. Muhammad pergi ke kelas. Nah, ini termasuk jumlah fi'ilnya apa ismiyah. Nah, kita sudah tahu kan? Ketika kalimat tersebut diawali dengan isim, kata benda, nama orang, nama hewan, nama tempat, maka itu termasuk jumlah ismiyah. Namun ketika kalimat tersebut diawali dengan kata kerja fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'ilnya, seperti itu. Bukan lagi. Nah, ini di sini lebih jelasnya ya. Lihat jumlatul fi'liyah. Zahaba Hamidun. Jumlatul ismiyah Hamidun zahaba. Ini udah dipelajari kan? Nanti ini ada sebagian yang keluar. Tinggal dibaca-baca lagi ya untuk kisi-kisinya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kemudian kita belajar ada soal salis, pelajaran ketiga tentang al-fi'lu dan al-fa'il. Al-fi'lu apa? Kata kerja. Al-fi'lu atau fi'il itu kata kerja. Al-fa'il itu pelaku atau subjek. Berarti maksudnya orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, di sini juga nih, ini nanti harus tahu ya. Soalnya nanti bisa jadi keluar, bisa jadi enggak. Tapi untuk belajar supaya pengetahuannya makin luas nih, dihafal. Nah, di sini jelaskan setiap kalimat atau jumlah fi'il itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama fi'il, yang kedua ada fa'il. Nah, ini ada syaratnya. Disebut jumlah fi'il ya, karena ada dua syarat. Syarat pertama harus ada fi'il. Syarat kedua harus ada fa'il. Bagaimana kalau salah satu syarat tersebut hilang? Bisa nggak disebut jumlah fi'liyah? Tidak bisa. Enggak bisa ya. Ini udah jadi satu kesatuan, fi'il dan fa'il. Contoh di sini jelasin, jalasa Muhammadun. Nah, jalasanya fi'il apa fa'il? Fi'il. Kenapa? Karena dia termasuk kata kerja. Jalasa duduk. Muhammadun ini fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Apa maksudnya pelaku? Orang yang duduk. Seperti itu. Disebutnya fa'il. Muhammad ini disebutnya fa'il. Begitu. Kemudian nah di sini jelasin nih. Nah, di sini nih. Jalasa fi'lun, Muhammadun fa'ilun. Begitu. Udah jelas ya? Lihat lagi ya. Nah, ini udah kita artikan semuanya kan? Ingat nih, kalau ada dari adik-adik yang nggak ngertiin, nanti pasti kesusahan dalam mengerjakan soal. Soalnya kenapa? Ada sebagian kata-kata di sini yang Ustaz ambil gitu ya, untuk soal seperti itu. Makanya ketika materi, ketika ada satu kata yang nggak tahu, ditanya ataupun ditulis biar makin ingat, begitu ya. Nah, ini tadribat kita lewat. Materinya Ustaz kemarin buat. Nah udah ya, materinya Ustaz kemarin buat hanya sampai pelajaran ketiga kelas 5 ya. Nah, kemarin kita mempelajari tentang ad-dars arabi, pelajaran keempat ad-dhamair lil fi'li al-madhi, kata ganti untuk fi'il madhi. Ini kemarin udah lihat kan di video yang menonton sama-sama, di video bahasa Arab bisa. Insyaallah itu sudah jelas ya. Nah, yang jelas kata ganti ini dalam bahasa Arab ada 14. Disebutnya domir. Domir juga dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Nanti lebih jelasnya ya yang seperti itu. Yang penting ini udah hafal ya. Ini wajib dihafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini
berfungsi nanti ketika kita percakapan dalam bahasa Arab ataupun ketika kita menerjemahkan. Bahasa Arab itu simple ya. Kalau ini huma artinya dia berdua telah hadir, hadara. Jadi nggak perlu hadarahuma, nggak perlu, tinggal hadara, tinggal tambah alif, maka ini terjemahannya sudah mencakup untuk dua orang telah hadir. Hum nih, kita nggak perlu bilang hadarahum, nggak perlu disingkat. Ada singkat apa ya, istilah kata singkat gitu ya. Nih tinggal bilang hadaru. Nah ini udah dalam artian mereka lebih dari dua orang telah hadir. Kata ganti. Lihat di sini. Nah, di sini lebih jelasnya lagi nih ya. Nih, perhatikan perubahan beragam fiil dan dhamir berikut ini. Ini semua untuk laki-laki. Huwa, huma, hum, anta, antum, ma, antum, ana, nahnu untuk laki-laki. Nah, lihat. Huwa fa'ala sama dengan fa'ala, dia telah mengerjakan. Lihat, huma ditambah sami'a sama dengan sami'a gitu. Hum ditambah ghasala sama dengan ghasalu. Anta sama dengan irtasala sama dengan irtasalta. Antuma sama dengan ditambah ro'a sama dengan ro'aituma. Antum ditambah kataba sama dengan katabtum. Ana ditambah jalasa sama dengan jalastu. Nahnu ditambah qara'a sama dengan qara'na. Nah, ini kata ganti ini maksudnya yang di sini dijelaskan gitu ya. Ketika kita ingin berbicara saya telah duduk, bukan ana jalasa, bukan. Secara kaidah jalastu, saya telah duduk. Begitupun kita ketika menerjemahkan kami telah membaca, bukan nahnu qara'a, tapi secara kaidah qara'na, kami telah membaca. Nah, sama ketika kita menerjemahkan ya, seperti mereka laki-laki telah menulis, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan kataba antum tapi katabtum. Secara kaidah seperti itu. Contoh yang lain yang enggak ada di sini ya. Contoh syariba, minum. Mereka berdua laki-laki minum air. Syariba tinggal tambah alif. Syaribu mereka laki-laki telah minum. Syarabtu saya telah minum. Syarabna kami telah minum. Untuk yang belum paham nanti ya lebih detailnya ini Ustaz membahas tentang kisi-kisi soalnya ya. Untuk persiapan nanti ulangan semester 1 biar nilainya bagus-bagus. Begitu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya sudah bahas ya tentang kisi-kisinya. Jadi harap dipelajari dari sekarang, dipersiapkan supaya nanti nilainya enggak ada di bawah 5, 4, 3, 2, 1. Apalagi dapat nilai 5,5. Malu gitu kan. Nah, orang Islam gak bisa bahasa Arab apalagi nilainya jelek gitu. Makanya belajar ya, yang nggak tahu boleh nanya-nanya meskipun di luar jam pelajaran, meskipun bukan hari tersebut nggak ada bahasa Arab, tinggal nanya saja. Selagi Ustaz ada waktu dan ada kesempatan untuk menjawab, Ustaz jawab secepatnya. Sekian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.